siang semuanya. Siang, Bu. Gimana kabarnya hari ini? Baik? Baik, Bu. Nanti tolong sekretaris di absen yang tidak yang hadir dan tidak hadir ya. Baik, Bu. Baik anak-anak, jadi hari ini kita akan belajar mengenai atmosfer. Sebelumnya ada yang tahu atmosfer itu apa? Gak ada. Revi? Gak tahu juga. Jadi atmosfer ini adalah lapisan gas yang menyelimuti keseluruhan bumi. Dia juga berlapis-lapis nih dari bawah sampai ke atas. Fungsinya itu untuk melindungi segala kehidupan dan juga mengatur cuaca yang ada di bumi. Cuaca iklim itu adanya di atmosfer. Dan radiasi matahari panas nih. Dia fungsinya untuk menahan cahaya matahari yang berlebih. Jadi bumi itu tidak menerima panas yang terlalu berlebih. Nah, kalau untuk komposisinya itu ada beberapa. Yang pertama itu nitrogen yang itu mendominasi ya 78%, dan oksigen yang kita hidup setiap harinya itu sebanyak 21%, dan juga ada argon dan karbon dioksida dan beberapa gas lain. Lapisan atmosfer ini dia itu ada beberapa. Dia tuh fungsinya sifatnya sama kayak kue lapis. Dia itu berlapis-lapis dari bawah ke atas. Yang pertama itu ada troposfer. Troposfer ini itu tempatnya terjadinya cuaca yang kita alami setiap hari, hujan, panas ya. Dan yang kedua itu ada stratosfer. Dia itu terdapatnya lapisan ozon pelindung. Dan yang ketiga ada mesosfer, tempat meteor. Kalau meteor luar angkasa itu mau jatuh, dia gak bisa langsung sampai ke bumi, dia terbakar dulu di sini. Jadi bumi tidak dimasuki oleh benda asing. Dan keempat itu ada termosfer, tempat terjadinya aurora. Salah satu negara yang bisa kita melihat aurora itu adalah Swiss, yang bisa kita melihatnya secara jelas ya. Dan untuk yang terakhir ada exosfer, yaitu adalah lapisan terluar dari atmosfer. Tekanan udara, tekanan udara ini adalah tekanan yang diberikan oleh massa udara pada permukaan bumi. Dan yang kedua yang dipengaruhi oleh suhu dan juga ketinggian yang seperti yang bilang tadi. Dan juga yang ketiga adalah perbedaan tekanan yang bisa menyebabkan angin. Jadi angin ini ada karena adanya perbedaan tekanan. Dan selanjutnya ada angin. Jadi anak-anak, di sini ada beberapa jenis angin. Itu ada 4. Yang pertama itu angin pasat, angin muson, angin darat dan laut, dan juga angin gunung dan lembah. Jadi ada yang tahu apa itu angin pasat? Saya, Bu. Angin pasat adalah angin tetap yang berhembus sepanjang tahun dari wilayah tropis menuju khatulistiwa, Bu. Betul sekali jawabannya tadi. Dan untuk selanjutnya angin muson, ada yang tahu apa itu angin muson? Saya, Bu. Angin muson adalah angin yang berubah arah setiap 6 bulan sekali dan menyebabkan musim hujan serta kemarau. Jawabannya ya. Dan untuk selanjutnya angin darat, ada yang tahu apa itu angin darat? Ya, Bu, angin darat yaitu angin yang berembus dari darat ke laut pada malam hari, sedangkan angin laut adalah angin yang berembus dari laut ke darat pada siang hari. Nah, benar ya tadi jawabannya. Dan terakhir angin gunung dan lembah. Siapa yang tahu pengertian dari angin gunung dan lembah? Saya, Bu. Ya baik, Revi silahkan. Angin gunung itu adalah angin yang dari gunung ke arah lembah pada malam hari. Kemudian angin lembah itu angin yang ke arah gunung pada siang hari. Yang benar jawabannya ya. Di sini selanjutnya ada kelembapan udara. Yang pertama itu ada kandungan air di dalam udara, dan yang kedua yaitu berpengaruh terhadap setiap pembentukan awan dan hujan anak-anak. Jadi awan yang terbentuk dan hujan yang turun itu dipengaruhi oleh kelembapan udara ini. Semakin tinggi kelembapan itu, kemungkinan hujan yang terjadi itu semakin tinggi juga. Jadi kalau kita melihat awan yang gelap itu artinya kelembapannya tinggi, kandungan airnya itu tinggi. Jadi kemungkinan hujannya itu semakin besar. Kita juga akan mengetahui macam-macam dari awan dan hujan. Kalau untuk awan, yaitu ada 4 jenis utamanya anak-anak. Yang pertama itu ada cirrus, yang kedua ada cumulus, yang ketiga ada stratus, dan yang
cumulonimbus. Ada 4 jenis hujan. Yang pertama ada konveksi, orografis, frontal, dan siklonal. Dan selanjutnya siklus hidrologi. Untuk siklus hidrologi, dia itu punya beberapa tahapan. Yang pertama itu ada evaporasi. Ada yang tahu evaporasi itu apa? Ibu, penguapan air laut. Oke. Dan yang kedua kondensasi. Siapa yang tahu kondensasi itu apa? Saya Bu, proses pembentukan awan Bu. Ya benar ya jawabannya tadi. Dan yang ketiga ada presipitasi hujan dan filtrasi, dan juga yang terakhir ada aliran perubahan. Ya ada cuaca dan iklim. Kalau untuk cuaca ini, dia itu waktu terjadinya itu lebih singkat. Contohnya hujan, hari ini hujan atau besoknya panas, itu cuaca. Kalau untuk iklim, dia jangka waktunya itu lebih lama. Contohnya kayak Indonesia iklimnya apa? Tropis kan? Itu contohnya ya. Dan seperti yang tadi, rata-rata cuaca dalam jangka waktu yang panjang. Pembentuk iklim ini dia itu ada dipengaruhi oleh letak bentang, ketinggian tempat, jarak dari laut dan arus laut, dan juga vegetasi yang ada di daerah tersebut. Ada perubahan iklim. Apa sih penyebab dari perubahan iklim? Ya, salah satu faktor yang penyebabnya itu luar biasa pengaruhnya yaitu adalah aktivitas dari kita sendiri sebagai manusia dan juga emisi gas dari rumah kaca. Dan juga aktivitas dari manusia tadi itu seperti penebangan hutan, untuk seperti pertambangan dan lain-lain, itu bisa menyebabkan deforestasi. Dan untuk dampaknya itu bisa banjir, kekeringan, cuaca ekstrim. Seperti banjir di tahun lalu, tahun 2025 itu salah satu penyebab dari deforestasi ini. Dan juga ini dipengaruhi oleh aktivitas manusia. Dampak dari dinamika atmosfer ini itu ada beberapa. Yang pertama mempengaruhi dari sektor pertanian. Kita pertanian seperti padi, jagung, kedelai itu dipengaruhi oleh atmosfer ini. Dan juga transportasi. Kan nggak mungkin perahu langsung berlayar tanpa melihat cuaca. Nggak mungkin pesawat langsung terbang tanpa melihat cuaca juga. Dan juga dia bisa menentukan kondisi dari cuaca tersebut dan juga berpengaruh terhadap kehidupan manusia. Seperti iklim tadi, ada yang panas atau tropis tadi, ya, itu bisa mempengaruhi kehidupan sehari-hari dari masyarakat di daerah tersebut. Nah, untuk semua kesimpulan dari materi kita hari ini, kita bisa melihat ada 3 poin utama. Ada yang pertama adalah dinamika atmosfer itu dipengaruhi oleh matahari itu sendiri dan juga suhu, tekanan udara, dan juga kelembapan. Yang tiga itu menghasilkan berbagai fenomena cuaca dan iklim ya di bumi, seperti bilang tadi, aurora itu salah satu fenomena langka yang ada di bumi. Yang ketiga itu sangat penting bagi kehidupan kita dan lingkungan di bumi. Itu aja dari kita hari ini ya anak-anak untuk pertemuan ini. Untuk mengakhiri, Ibu akan beri satu kuis nih buat kalian untuk